Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fitra Ramadan, NIM P2022-02006, kelas B1 Keperawatan Non-Reguler. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada neonatus atau bayi baru lahir. Baik, kita anggap saja bayi ini dalam posisi baring. Nah, jadi yang harus pertama kita lakukan pemeriksaan yaitu pada daerah kepalanya, di mana di sini pada daerah kepala yang kita nilai atau kita lihat adalah bentuk kepalanya seperti apa, apakah dia bulat atau lonjong, dan juga di sini kita bisa melihat apakah suturannya ini sudah menyatu atau belum. Selanjutnya kita beralih ke pemeriksaan pada daerah rambut, di mana di sini kita lihat warna rambutnya seperti apa dan panjang pendeknya. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan pada daerah wajahnya, di mana yang diperiksa di sini adalah yang pertama adalah kulit wajahnya seperti apa, apakah dia kemerahan atau tidak. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada daerah matanya, di mana di sini kita lakukan pemeriksaan untuk melihat apakah matanya ini simetris antara kiri dan kanan, dan juga di sini kita bisa melihat apakah si anak ini mengalami strabismus atau juling. Setelah itu bisa juga kita mengecek bola mata si pasien ini apakah lengkap atau tidak. Setelah itu kita beralih dalam pemeriksaan di hidung, di mana yang kita periksa di hidungnya itu apakah hidung pasien atau hidung anak ini mempunyai 2 lubang atau tidak. Selanjutnya pada daerah mulut, di mana di sini kita mengecek bibirnya apakah lembab atau tidak, dan juga di sini di mulut ini kita bisa mengetahui apakah si pasien ini mengalami yang namanya labiopalastoskisis atau labiopalatumskisis. Selanjutnya pada daerah mulut di sini kita juga bisa langsung melakukan pemeriksaan refleks menoleh, yaitu dengan kita meletakkan ujung jari kita di dekat bibir si anak. Maka jika refleks menolehnya ini bagus, maka si anak tersebut akan menoleh ke arah rangsangan yang kita berikan. Dan juga di sini bisa kita langsung melakukan pemeriksaan sucking atau mengisap. Sama halnya dengan kita melakukan pemeriksaan menoleh tadi, kita menaruh ujung jari kita di dekat bibir, maka jika refleks suckingnya bagus, pasti si anak ini akan mencari rangsangan tersebut. Setelah itu kita melakukan pengecekan pada daerah telinganya, di mana di sini kita lihat telinganya ini apakah dia simetris antara kiri dan kanan, karena jangan sampai telinga bayi tersebut atau anak tersebut satunya besar dan satunya kecil. Selanjutnya di sini kita lakukan pemeriksaan pada daerah leher, di mana daerah leher di sini yang kita lakukan pemeriksaan yaitu apakah adanya edema atau massa, dan juga adanya tanda dan gejala pembesaran kelenjar tiroid. Baik, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan refleks bayi, yaitu refleks kaget, di mana di sini caranya yaitu dengan kita melakukan tepukan pada daerah samping si pasien menggunakan 2 tangan, misalnya seperti ini. Jadi ketika si anak tersebut kaget, maka refleksnya ini bagus. Nah, setelah itu kita lanjut pada pemeriksaan dada si pasien, di mana yang harus kita perhatikan pada dada pasien yaitu apakah dadanya ini simetris antara kiri dan kanan atau tidak. Dan jika pasiennya adalah perempuan, maka yang harus kita lakukan pemeriksaan atau kita lihat itu atau kita nilai itu yaitu buah dadanya. Selanjutnya kita lanjut pada pemeriksaan ekstremitas atas, yaitu lengan, yaitu kedua lengan, di mana di sini kita melihat apakah kedua lengannya ini simetris antara kiri dan kanan. Jangan sampai lengannya ini satunya panjang satunya pendek. Dan juga dalam pemeriksaan ekstremitas ini kita lihat apakah jari dari si anak tersebut lengkap, lebih ataupun kurang. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan pada daerah abdomen, di mana di sini kita lihat apakah ada nyeri tekan atau tidak, dan juga di sini kita bisa menilai atau mendengarkan bising usus si pasien. Setelah itu kita lanjut
ke bagian ekstremitas bawahnya, yaitu kaki, dimana sama halnya dengan kita melakukan pemeriksaan ekstremitas atas, yang kita nilai adalah apakah ekstremitas atasnya ini simetris antara kiri dan kanan, dan juga jari-jari kakinya apakah lengkap atau tidak. Nah, dalam pemeriksaan ekstremitas, khususnya ekstremitas atas, di sini juga kita bisa langsung menilai refleks menggenggam dari si pasien, di mana kita memberikan jari kita ke tangan si anak tersebut. Nah, jadi ketika refleks menggenggamnya ini baik, maka secara otomatis ia akan menggenggam jari yang kita berikan. Setelah itu kita lanjut ke dalam pemeriksaan punggung, di mana di sini kita melihat punggung si pasien atau si anak tersebut apakah simetris antara kiri dan kanan, dan juga apakah ada kifosis atau tidak. Selanjutnya kita beralih ke pemeriksaan genitalia dan juga anus, di mana untuk laki-laki di situ di genitalianya yang harus kita lakukan pemeriksaan, yaitu untuk mengecek apakah si pasien ini mengalami hipospadia dan juga epispadia. Dan untuk pada perempuan di situ kita melihat vaginanya ini bersih atau tidak, labia mayora dan labia minoranya ini sudah menutup atau belum. Dan juga untuk daerah anusnya ini kita lihat apakah si anak tersebut memiliki lubang anus atau tidak, atau biasa yang disebut dengan atresia ani. Baik, itulah tadi pemeriksaan fisik pada neonatus atau bayi baru lahir. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.